Pernah bayangin nggak? Anda jadi Mel. Dia ini supervisor apartemen. Tiba-tiba harus hadapi, wah banyak masalah. Ada kebakaran, penembakan, terus perusakan lagi. Semuanya dalam waktu dekat. Berat itu. Iya kan? Nah, catatan Anda, ini cerita gimana Mel, dia nggak cuma fokus ke perbaikan fisik aja. Tapi dia sadar, timnya itu pasti trauma. Oh, peka sekali dia ya. Betul. Jadi dia kasih waktu istirahat tambahan. Hasilnya, ini yang menarik. Kinerja timnya malah naik loh. Wah, justru itu ya. Nah, ini contoh bagus banget gimana kecerdasan emosional atau EI bekerja pas lagi krisis. Hari ini nih, kita mau gali lebih dalam soal topik yang sering banget kita dengar penting. Tapi namanya kok banyak banget ya, kecerdasan emosional ini? Kadang disebut soft skills, kadang ya kemampuan interpersonal aja gitu. Kenapa sih kemampuan ini, apapun namanya, makin dicari orang? Kita bakal telusuri bareng sumber-sumber yang Anda kumpulkan. Banyak yang bahas soal banyak nama untuk kecerdasan emosional ini kan? Persis. Misi kita hari ini yaitu, kita coba urai benang merah dari semua istilah tadi dan pahami berdasarkan riset, survei yang ada di materi Anda. Kenapa sih kompetensi EI ini jadi fundamental banget buat sukses? Baik buat orangnya maupun buat organisasinya di zaman sekarang. Oke, siap. Kita mulai dari kontras yang klasik dulu kali ya. Soft skills versus hard skills. Kayak coding atau analisis keuangan gitu. Iya. Tapi, salah satu artikel di Harvard Business Review, HBR, yang Anda baca itu, datanya lumayan bikin kaget loh. Oh iya, gimana tuh? Disebutkan permintaan buat soft skills itu naik hampir 30%. Sementara beberapa hard skills kayak finansial sama logistik itu malah turun 40%. Apa artinya ini menurut HBR? Wah, itu pergeseran yang signifikan ya. Kesimpulan HBR itu cukup tajam sih. Katanya, pemimpin puncak itu nggak cukup cuma jago angka doang. Tapi harus, kutipannya nih, pandai berinteraksi dengan orang. Oke. Interaksi ya kuncinya. Betul. Artikel itu juga nyorot beberapa kompetensi EI spesifik yang jadi kunci. Ada kesadaran diri, terus kemampuan empati, maksudnya ya, paham pikiran sama perasaan orang lain gitu. Sama keterampilan sosial, kayak ya dengerin orang, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, apalagi sama orang yang beda-beda latar belakangnya. Dan ini penting di semua level loh, bukan cuma buat bos besar atau C-suite aja. Menarik. Selain HBR, ada juga kan survei global dari Conference Board di materi Anda. Kayaknya mendukung temuan ini juga ya, walaupun mungkin istilahnya beda. Bener sekali. Survei Conference Board itu nunjukin kalau kualitas yang paling dicari dari eksekutif itu seringkali ya turunan dari EI. Cuma dibungkus pakai nama lain aja. Contohnya gimana tuh nama lainnya? Misalnya, ada istilah executive presence. Intinya sih itu gabungan empati sama perhatian penuh. Terus ada juga listen to customers. Nah, itu kan aplikasi langsung dari empati ya. Iya juga ya. Ada lagi leadership karisma. Itu kemampuan buat menginspirasi orang lain, ngajak bareng-bareng capai tujuan gitu. Belum lagi istilah kayak, menjadi pelatih yang baik, terus mengembangkan bawahan, kolaboratif alias kerja tim, mengelola konflik, sampai respon efektif terhadap kejadian tak terduga. Yang terakhir ini nunjukin adaptabilitas. Wah, banyak banget ya sebutannya. Iya, tapi kalau kita tarik garis besarnya, semua ini ya bagian dari peta kecerdasan emosional itu sendiri. Oke, jadi udah jelas nih, banyak nama dan permintaannya tinggi dari HBR dan Conference Board. Pertanyaan selanjutnya, dari sumber Anda, kenapa sih sekarang jadi sepenting ini? Apa pendorong utamanya? Otomatisasi disebut-sebut nih. Itu salah satu pendorong besar memang. Logikanya kan, kalau banyak tugas teknis bisa diganti mesin atau AI, kemampuan unik manusia apa coba? Ya kemampuan ngelola diri sendiri dan hubungan sama orang lain, itu AI. Masuk akal. Jadi pembeda ya? Betul. Jadi pembeda krusial. Tapi bukan cuma itu, sumber Anda juga nyebut tren lain. Misalnya fokus ke keberagaman, ekuitas, inklusi atau DEI. Itu kan butuh pemahaman antar manusia yang lebih dalam ya. Terus pemimpin sekarang kan gampang banget kelihatan di medsos. Perlu banget tuh kecerdasan komunikasi. Ada lagi soal kerja hybrid yang kadang bikin hubungan antar rekan kerja jadi agak renggang. Oh iya, bener juga.
Ditambah lagi tingkat stres umum yang naik karena perubahan yang cepet banget. Kayak perubahan iklim, teknologi, dan lain-lain. Nah, semua ini bikin kebutuhan akan AI jadi makin kuat. Ngomong-ngomong soal AI dalam praktek, catatan Anda juga ada kisah Yolanda ya? Ini kayaknya contoh bagus nih buat situasi sulit di kerjaan. Bisa kita bedah nggak langkah-langkah dia? Tentu bisa banget. Jadi Yolanda ini punya masalah sama atasannya. Sampai performa kerjanya turun, mentalnya juga kena. Waduh, Nah, langkah pertama yang dia ambil itu keren sih. Dia coba kelola emosinya sendiri dulu. Atasi panik, pikiran negatifnya. oke. Manajemen diri dulu ya? Betul. Terus langkah kedua, dia coba geser fokus. Bukan mikirin susahnya dia terus, tapi coba pahami perspektif si bos. Nah, ini empati dalam praktek. Nggak gampang tuh. Memang. Ketiga, dia beraniin diri buat nanya baik-baik ke bosnya. Pengen tahu alasan dibalik tindakan si bos. Hasilnya, hubungannya membaik loh. Kinerjanya pulih, malah dapat promosi. Wow, luar biasa. Iya, ini bukti nyata gimana AI bisa mengubah situasi yang sulit. Dan ini relevan di semua bidang ya, nggak cuma di kerjaan yang banyak interaksi orang. Bahkan di perusahaan teknologi kayak Google, yang kita tahu kan fokus banget sama IQ. Ada cerita soal Dan Goleman diundang ke sana kan di catatan Anda? Ya, itu menarik. Menunjukkan kalau perusahaan sekelas Google pun sadar pentingnya AI. Ada analogi floor effect juga yang disebut sumber Anda. Maksudnya apa tuh? Analogi floor effect tuh gini. IQ sama keahlian teknis itu mungkin kayak lantai dasar. Bikin Anda bisa diterima kerja di suatu tempat. Oke, modal awal lah ya. Betul. Tapi begitu Anda udah di dalam, yang bikin beda antara orang yang sekedar bisa kerja sama yang bener-bener sukses, bisa naik jabatan, itu seringkali AI-nya. Contohnya? Misalnya, nulis kode program itu butuh kemampuan kognitif, ya kan? Tapi biar sukses kerja bareng di tim coding, itu butuh AI. Atau akuntan yang jago ngitung itu penting, tapi buat nangani klien yang rewel dengan baik, nah itu butuh AI. Jadi bukan pengganti IQ ya? Tapi Tapi penguat, bikin kemampuan teknis dan kognitif kita jadi jauh lebih efektif gitu. sip jelas. Tapi ada satu temuan lagi nih dari sumber Anda yang pakai alat ukur ESCI. Apa itu? Emotional and Social Competence Inventory. Ini kayaknya ngasih sedikit reality check ya, pakai penilaian 360 derajat lagi. Apa hasilnya? Nah, ini dia. Data dari ribuan evaluasi ESCI itu nunjukin ada kesenjangan, ada gap. Ternyata cuma sekitar 22% pemimpin yang dinilai bagus AI-nya sama rekan kerjanya. Maksudnya, unggul di 9 dari 12 kompetensi AI. Hanya 22%. Sedikit juga ya? Iya, yang lebih bikin mikir lagi, sekitar 40% pemimpin malah dinilai punya kekuatan AI yang sangat minim. Wah, 40% itu banyak loh. Banget. Ini nunjukin ada gap besar antara kita semua sadar, AI itu penting, tapi prakteknya di lapangan, terutama di level pemimpin, ternyata masih kurang banget. Oke, jadi kalau kita rangkum dari semua materi ini, pesannya kuat ya. Kecerdasan emosional itu namanya boleh macam-macam. Mau soft skills, executive presence, empati, kolaborasi, apa aja deh. Intinya sama, kemampuan ngelola diri dan hubungan sama orang lain. Dan ini udah bukan sekedar nice to have, pelengkap gitu. Tapi udah jadi kebutuhan krusial buat bisa kerja optimal di dunia yang makin kompleks ini. Cerita Mel sama Yolanda tadi jadi bukti nyata dampaknya. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada baiknya Anda coba renungkan sebentar. Dengan begitu banyak nama untuk kemampuan ini, dan permintaannya yang terus naik, gimana Anda melihat peran soft skills atau AI di lingkungan kerja Anda sendiri? Pertanyaan bagus tuh. Dari berbagai aspek AI yang kita bahas tadi, sadar diri, kelola emosi, empati, keterampilan sosial, kira-kira mana sih yang menurut Anda paling mendesak buat diasah, baik buat diri Anda pribadi maupun buat organisasi Anda, untuk menghadapi tantangan ke depan? Coba direnungkan.